Video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ini merupakan lanjutan materi bab 3, merespon karya penyelamatan Allah. Bagian kedua, masih kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami arti mengucap syukur. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna beribadah kepada Tuhan. Sumber belajar kita adalah Alkitab. Yang kedua adalah buku paket Pak terbitan Gunung Mulia kelas 7 semester 1. Dan yang ketiga adalah sumber-sumber lain yaitu internet dan lingkungan sekitar yang ada. Bacaan Alkitab masih sama seperti pada pertemuan pertama. Silakan kalian baca yang ada di papan tulis dan diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Ku Kita akan daki memuji jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita akan berdoa bersama untuk memulai pembelajaran kita. Kita berdoa ya anak-anak. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Kami masih boleh dipertemukan kembali pada pembelajaran hari ini. Tuhan, tolong kami semua agar kami mampu menerima dan memahami pelajaran hari ini. Urapi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Materi lanjutan kita kali ini adalah mengucap syukur. Syukur dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur berarti berterima kasih atau mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mengucap syukur dalam segala hal maksudnya adalah kita tetap bersyukur dalam susah, senang, dalam keadaan sakit atau sehat, miskin atau kaya, dan sebagainya. Dalam segala keadaan, pasti selalu ada nilai positif yang layak untuk disyukuri.
Mungkin mudah bagi kita mengucap syukur saat keadaan kita sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita berada dalam kesesakan atau dalam tekanan. Namun ada juga orang yang lupa mengucap syukur walaupun mereka dalam keadaan diberkati dan baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka terlena dalam kenyamanan hidup. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Allah dan percaya bahwa segala yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Hal yang paling kita syukuri sebagai seorang Kristen adalah kasih anugerah Allah di dalam hidup kita, yakni karya Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang berikut adalah beribadah. Kita akan membagi kelompok diskusi, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Bahan yang akan kalian diskusikan adalah rumuskan contoh liturgis atau tata ibadah umum di gereja. Yang kedua, jelaskan mengapa ibadah perlu ditata atau diatur. Materi diskusi yang ketiga adalah jelaskan pentingnya ibadah bagi orang Kristiani. Yang keempat, bagaimana pandangan kelompokmu terhadap anak yang malas beribadah, serta bagaimana caranya kalian mengajak mereka untuk beribadah. Yang terakhir, buatlah ibadah singkat di kelas 5-10 menit mengacu pada liturgis yang telah kalian susun. Yang bertugas adalah salah satu kelompok yang ditunjuk secara bersama. Kita melanjutkan materi. Banyak pemahaman orang tentang hakikat dan makna ibadah. Ada yang memahami ibadah sebagai sebuah persekutuan yang melakukan ritual di tempat-tempat tertentu. Ada juga yang memahami ibadah itu sebatas kegiatan liturgis di tempat peribadatan, sementara yang lain mengatakan bahwa ibadah itu adalah urusan pribadinya dengan Tuhan atau dengan penciptanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ibadah memiliki arti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya. Dengan kata lain, ibadah berarti segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun alam semesta. Dalam Perjanjian Baru, kata ibadah merupakan terjemahan dari sejumlah istilah Yunani seperti berikut ini. 1. Liturgia, Kisah Para Rasul 13 ayat 2, yang berarti beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah latreia dalam Roma 12 ayat 1, yang berarti mempersembahkan seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah tereskeia dalam Yakobus 1 ayat 27, yang berarti pelayanan kepada orang yang dalam kesusahan. Nah, anak-anak, ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan atau ketaatan kepada Allah. Ibadah itu sendiri tidak hanya dalam arti beribadah di bait suci atau gereja, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Lukas 10 ayat 25, Matius 5 ayat 23, Yohanes 4 ayat 20-24, Yakobus 1 ayat 27. Silahkan kalian baca. Jadi ibadah yang sejati adalah orang yang mempersembahkan tubuhnya bagi Allah. Mempersembahkan tubuh bagi Allah bukan berarti untuk dibunuh sebagai korban persembahan atau menyiksa diri supaya bertambah suci, bukan. Tetapi menyerahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, kemampuan, dan kegiatan kepada Tuhan. Hal itu membawa kita pada beberapa pertimbangan bahwa 1. Mempersembahkan berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Kedua, selain tubuh kita, tidak ada korban yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Kehidupan kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi
adalah milik dari Tuhan Yesus Kristus. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan pemulihan dan keselamatan. Nah, supaya diselamatkan, manusia harus mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Meskipun Allah mengasihi kita terlebih dahulu, kita harus tetap merespons dengan antusias. Respons ketaatan seorang Kristen membuat kasih terus mengalir. Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Namun ketaatan memampukan seseorang untuk terus menerima kasih Allah. Karena itu, ketaatan adalah suatu tindakan kasih yang ditujukan kepada Allah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Allah. Ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan hanya beribadah di bait suci atau gereja, tapi juga dalam pelayanan kepada sesama, dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, dalam arti penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna pada pembelajaran kami hari ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thanks for watching. Dan jangan lupa like video ini di channel YouTube Penny Karunian untuk kelanjutan dari video-video pembelajaran kita. Oke, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.